Transformasi pendidikan ini luar biasa kita lakukan dan jarang sekali ada yang berani untuk mendobrak itu semua gitu ya. Karena di awalnya itu dana BOS ini disalurkan melalui rekening dari kas umum negara gitu kan, dari kas negara kita ke kas umum daerah provinsi yang selanjutnya ke satuan pendidikan. Nah, di sini tentunya ada birokrasi di level daerah. Nah, ketika salur langsung gitu kan, pada saat itu 2020 pada saat masa pandemi juga gitu ya, Pak Menteri memutuskan untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat penyaluran atau mempercepat penerimaan di satuan pendidikan dilakukan salur langsung. Baik, artinya sebelum disalurkan itu ada hak dan kewajibannya ya? Ya, ada hak dan kewajibannya. Haknya adalah menerima dana BOS, tapi kewajibannya juga adalah melaporkan. Ya. Gitu ya. Oke, nah salah satu yang menjadi transformasi ya dalam pengelolaan dana BOS ini kan adalah terkait fleksibilitas penggunaan dana. Ya. Yang dapat disesuaikan sekolah sesuai dengan kebutuhan ya. Boleh nggak sedikit cerita Mbak Tri mengenai apa sih, seberapa fleksibel misalnya penggunaan BOS di sekolah ini? Ya, kalau kita melihat dari sisi juknis dari tahun ke tahun Mas, mungkin pernah dengar namanya MBS ya. Yeah. Manajemen berbasis sekolah. Artinya kalau dari sisi konteks MBS dari dulu sampai dengan sekarang, MBS tetap diterapkan di satuan pendidikan. Melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Betul ya? Nah, tapi apa yang membedakannya nih? Fleksibilitas. Ada penyediaan alat multimedia pembelajaran contohnya ya. Bahwa sekolah boleh membeli laptop misalkan ya. Nah, si laptop ini kita tentukan maksimal berapa. Dengan harga berapa. Betul ya? Masih ingat mungkin Mas Rizmi ya. Saat ini itu lebih fleksibel. Lebih fleksibelnya itu adalah kita tidak membatasi dari sisi kuantiti gitu kan, kuantitas maupun dari sisi kualitas. Dulu pernah mungkin di juknis-juknis sebelumnya disebutkan kalau misalkan mau beli laptop spesifikasinya A, spesifikasinya B, ya kan? Nah sekarang itu diserahkan kepada satuan pendidikan seperti itu. Itu salah satu contoh kenapa dana BOS saat ini lebih fleksibel. Kita tidak ada batasan kuantitas dan kualitasnya, intinya seperti itu. Contohnya di penyediaan alat multimedia pembelajaran tadi gitu. Jadi benar-benar kebutuhan sekolah apa, sekolah bisa menyesuaikan ya? Ya, bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Kalau butuhnya mungkin hanya untuk pembelajaran, speknya bisa disesuaikan sendiri oleh sekolah, mungkin seperti itu ya? Ya, contoh lagi misalkan buku. Buku. Ya, dulu pernah maksimal 20%. Terus itu sudah maksimal, terus ada lagi minimal 5%, ya kan ya. Nah sekarang artinya itu persentase tersebut itu ya kita hilangkan, ya kecuali memang terkait dengan pembayaran honor ya. Nah itu fleksibilitasnya itu adalah di masa pandemi. Jadi ketika di masa pandemi gitu kan, ya tidak ada batasan persentase. Untuk komponen apapun. Tapi ketika sudah kembali normal, khusus untuk honor maksimal 50%. Baik negeri maupun swasta. Kalau sebelumnya di aturan-aturan sebelumnya ada, negeri hanya 15%. Tapi swasta 30% gitu ya. Ada perbedaan gitu ya. Nah, sekarang tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta, semuanya sama. Artinya BOS ini bukan cuma digunakan untuk pembelian alat atau bahan untuk penyelenggaraan pendidikan saja, tapi juga bisa untuk honor ya. Untuk menunjang juga kegiatan-kegiatan guru mungkin ya. Ya, pengelolaan rutin sekolah kan lebih ke arah sana ya. Pengelolaan rutin sekolah, keadministrasian gitu ya. Rapat MGMP dan lain sebagainya mungkin ya. Rapat MGMP sebenarnya sekolah ketika saya punya visi A misalkan ya. Saya punya visi A. Bagaimana cara mendukung A? Ya kan, berarti saya ketika untuk mendukung A saya perlu rapat dengan A. Saya perlu mengundang seseorang untuk bisa mendukung si visi A ini gitu ya. Nah itu juga bisa dilakukan kayak gitu ya. Rutinitas sekolah apa? Bayar listrik ya,
mungkin ada yang pakai wifi sekolah gitu ya. Kita sudah digital memang laporan, tapi memang ada mungkin terkadang misalkan di wilayah-wilayah tertentu yang harus datang ke dinas untuk menyampaikan perihal yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah, ya itu juga berarti kan bisa untuk transportnya, perjalanan dinasnya gitu kan. Nah itu sangat bisa dilakukan gitu ya. Jadi memang kita tidak menyebutkan Mas Rizmi terkait dengan pembiayaan detailnya gitu ya. Jadi dalam Juknis kita saat ini itu lebih ke arah komponennya apa dan subkegiatannya apa. Karena kita tahu bahwa dalam suatu kegiatan pastinya itu yang dikeluarkan yang biayanya kan satu ATK kan ya. Nah pasti dalam ATK kemudian ada mungkin transportasi ya kan, perjalanan dinas ya, mau pelatihan atau mau seminar, mau lokakarya gitu kan. Pasti itu tidak kita sebutkan satu persatu bahwa itu boleh atau tidak. Karena ya, tapi yang beragam. Jadi dalam kegiatan pelatihan itu sebenarnya apa sih yang relevan dikeluarkan gitu ya untuk menunjang operasional pelatihan itu gitu ya. Nah, cuma memang ada batasannya bahwa satu dana BOS itu tidak boleh untuk bangun fisik. Nah kan kita dana BOS masuk dia akan non fisik, jadi memang sebenarnya diarahkan ke yang bersifat non fisik, nggak boleh bangun gedung, rehabilitasi sedang atau berat gitu ya. Nah itu karena untuk pembangunan fisik ada lagi ya dana alokasi khusus fisik ya. Pemerintah sudah alokasikan lagi. Sudah ada wadahnya gitu ya. Jadi sering juga misalkan boleh nggak untuk yang kurang mampu misalkan seperti itu. Di dana BOS itu kan bantu untuk siswa yang kurang mampu gitu kan. Nah ini akan tumpang tindih kalau diiakan dengan apa? Dengan PIP ya kan. Makanya kan sudah ada wadahnya ya. Pemerintah di Kemendikbudristek sudah ada wadahnya. Oh untuk yang kurang mampu untuk bisa mengakses sekolah katanya ini melalui PIP karena itu benar-benar diterima ya oleh siswanya gitu kan. Nah ini untuk cakupan sekolahnya melalui dana BOS. Untuk perihal prasarananya gitu kan, bangunan dan sebagainya ini DAK fisik. Berarti sudah harusnya pemerintah sudah ada alokasinya ya untuk mengcover semuanya sebetulnya ya. Iya sebenarnya ya kalau kita ini ya sudah ada kotak-kotaknya. Betul. Dan setiap kotak-kotak itu biasanya diarahkan untuk tidak dilakukan, tidak tumpang tindih penggunaannya gitu. Baik Mbak Tri. Nah kemudian yang berikutnya ya, salah satu yang mungkin jadi terobosan ya terkait dengan pengelolaan dana BOS ini adalah unit cost yang majemuk. Nah ini menarik, ini menarik sekali karena memang realitanya kan gak akan sama ya, ada tingkat kemahalan harga di setiap daerah gitu kan ya, sehingga unit cost berapa sih satuan biaya untuk setiap sekolah ini memungkinkan sekarang berbeda gitu ya. Nah boleh nggak sedikit ceritakan mengenai itu? Wah ini juga salah satu terobosan ya yang sebenarnya diinginkannya lebih dari dulu-dulu gitu ya, tapi kita baru bisa melakukannya di mulai tahun 2021 ya 2021 karena 2020 masih fix jadi biaya tetap dan itu berlaku untuk seluruh wilayah. Nah untuk menekan kesenjangan antar wilayah gitu ya. Sebenarnya tujuan di sana untuk menekan kesenjangan antar wilayah itu kita buatlah semacam satuan biaya yang bervariatif. Terkait dengan salah satu prinsip dari pengelolaan dana BOS ini kan adalah akuntabilitas. Dana BOS harus terlaksana dengan akuntabel. Nah, kebijakannya apa sebetulnya untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah nih, Mbak? Kalau kita melihat kata akuntabel biasanya sama dengan dapat dipertanggungjawabkan ya kan. Nah, dalam hal ini Kemendikbudristek ada sistem ya Siplah. Siplah nih. Sistem informasi pengadaan barang jasa di sekolah gitu ya. Jadi pada prinsipnya PBJ itu bisa dilakukan secara daring maupun luring. Tapi ada ketentuan kapan itu harus secara daring dan kapan itu harus secara luring gitu ya. Cuma kita arahkan dengan apalagi sekarang teknologi sudah berkembang, kita harapkan sekolah juga melek digital ya. Melek digital karena ketika transaksi itu terekam, tercatat gitu kan, maka ya
uang negara kita juga bisa transparan atau bisa tercatat dengan baik gitu ya. Kita harapannya seperti itu. Jadi kita ada sistem daringnya sekolah itu PBJ-nya melalui SIPLAH gitu. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sekolah artinya memang sudah lewat satu aplikasi tadi SIPLAH ya. Untuk daringnya ya, karena di situ mirip marketplace ya yang saat ini juga berkembang itu kan. Jadi prinsip-prinsip pengadaannya ya bisa diwujudkan ketika pakai SIPLAH ya. Misalkan prinsip-prinsip dari sisi pengadaan ada sekolah harus melakukan perbandingan harga. Maka dengan SIPLAH sudah bisa dilihat di situ. Seperti itulah contohnya. Itu salah satu kebijakan dari bagaimana kita mewujudkan akuntabilitas dalam penggunaan aman dana dalam berbelanja, lakukan lewat SIPLAH gitu ya. Mungkin itu gitu ya. Iya. Oke, selain akuntabel pelaksanaan dana BOS ini juga salah satu prinsipnya kan harus efisien. Iya, efisien. Efisiensi sesuai dengan kebutuhan ya sekolah dan lain sebagainya. Nah, apa yang jadi kebijakan kementerian untuk mewujudkan tadi efisiensi dalam pengelolaan dana BOS-nya? Ya, dalam hal mewujudkan itu pada prinsipnya sekolah itu seharusnya dalam melakukan perencanaan itu mengikuti hasil refleksi dirinya. Atau yang kita kenal mungkin evaluasi diri sekolah, ya kan, refleksi diri sekolah. Dari dulu ketentuan itu ada, namun belum ada sistem nih. Nah, sehingga Kemendikbudristek ini melakukan salah satu upaya juga ya untuk bisa mengkontrol satuan pendidikan bagaimana melakukan perencanaan biar sesuai dengan kebutuhannya sekolah kan. Kalau sudah melakukan evaluasi diri maka sudah tahu kekurangan dan kelebihan dirinya, sehingga kita ada namanya aplikasi RKAS. Nah, aplikasi RKAS ini juga sebagai apa tuh aplikasi RKAS tuh? Perencanaan, aplikasi yang cakupannya di dalamnya untuk perencanaan, untuk pelaksanaan penata usahaan, dan juga untuk bisa mengeluarkan output pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan pusat, juga kebutuhan daerah. Jadi sekolah dengan aplikasi itu bisa mewujudkan kebutuhan pelaporan yang diminta oleh pusat dan daerah. Artinya sebelum melakukan penganggaran, sekolah itu melakukan evaluasi diri ya, sehingga tahu mungkin kekurangannya di mana. Misalnya di dalam pembelajaran, kita kurang alat, sehingga dia di tahun berikutnya dia menganggarkan untuk pembelian alat sehingga seperti itu. Itu yang dimaksud dengan untuk mendorong efisiensinya. Jadi justru nanti ARKAS ini kan akan tersambung ya dengan hasil evaluasi diri sekolah yang secara tersistem juga. Nah, sehingga nih sekolah ternyata kurangnya A. Ini ada referensi bagaimana cara melakukan aksi untuk memenuhi kekurangan A. Nah, nanti aksi-aksi itu yang ada anggarannya masuk ke ARKAS. Gitu. Jadi ini dalam upaya pengembangan kita gitu ya. Dalam rangka memang memudahkan, mengurangi kompleksitas yang dilaksanakan di sekolah gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Triani atas sharingnya, banyak sekali informasi yang kita peroleh, yang mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi sobat belajar semua. Bermanfaat. Dan baik sobat belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya karena banyak sekali perbincangan seru dan informasi menarik yang bisa didapatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di Ditjen PAUD Dikdasmen. Saya Halifatullah Al-Khawarizmi undur diri. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.